Kamu sedang melaju dengan kecepatan yang sulit dibayangkan sekarang juga, dan tubuhmu sama sekali tidak sadar akan hal itu. Saat kamu merasa diam di kursi, seluruh tata surya sedang menembus ruang angkasa dalam perjalanan raksasa tanpa rem. Matahari yang tampak tenang dan terbit setiap pagi, ternyata bukan benda diam, melainkan mesin kosmik yang terus bergerak. Ia membawa planet, asteroid, komet, debu, medan magnet, dan kita semua dalam arak-arakan gravitasi yang luar biasa besar. Perjalanan itu bukan sekadar mengelilingi bumi atau planet lain, melainkan mengitari pusat galaksi tempat kita tinggal. Galaksi rumah kita bernama Galaksi Bima Sakti, dan ukurannya nyaris mustahil dipahami intuisi manusia biasa. Diameter galaksi ini diperkirakan mencapai sekitar 100.000 tahun cahaya, dengan isi ratusan miliar bintang berbeda. Artinya, cahaya tercepat di alam semesta pun memerlukan 100.000 tahun untuk menyeberangi galaksi dari ujung ke ujung. Matahari berada di wilayah lengan spiral yang disebut lengan Arian. Jauh dari pusat, namun tetap terikat kuat. Jarak matahari ke pusat galaksi diperkirakan sekitar 26.000 tahun cahaya dari wilayah pusat tersebut. Di pusat galaksi itu, tersembunyi objek ekstrem bernama Sagittarius A yang sangat masif. Objek tersebut adalah lubang hitam supermasif dengan massa jutaan kali lebih besar daripada matahari kita. Walau sangat jauh, gravitasi total wilayah pusat galaksi ikut menentukan orbit miliaran bintang sekaligus. Matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan sekitar 220 km tiap detik. Jika diubah ke satuan per jam, kecepatannya mendekati 800.000 km dalam setiap jam perjalanan. Kecepatan sebesar itu jauh melampaui peluru tercepat, roket tercepat, dan kendaraan manusia manapun. Namun, lintasan galaksi sangat luas, sehingga satu putaran penuh tetap membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Matahari memerlukan sekitar 225 hingga 250 juta tahun untuk sekali putaran. Periode raksasa ini dikenal para astronom sebagai 1 tahun galaksi dalam skala kosmik yang menakjubkan. Saat dinosaurus pertama muncul di bumi, matahari berada di posisi galaksi yang berbeda dari sekarang. Saat dinosaurus punah akibat bencana global, satu putaran galaksi itu bahkan belum selesai sepenuhnya. Seluruh sejarah manusia modern hanya serpihan waktu sangat kecil dibanding 1 tahun galaksi tersebut. Peradaban kuno kerajaan besar hingga era digital terjadi dalam kedipan mata kosmik yang singkat sekali. Sejak terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu, matahari baru mengorbit galaksi sekitar 20 kali. Bayangkan, usia tata surya yang terasa kuno ternyata hanya belasan hingga puluhan putaran galaksi saja. Tetapi orbit matahari tidak sesederhana lingkaran datar seperti gambar sederhana di buku pelajaran lama. Lintasannya sedikit lonjong dan terus berubah karena distribusi massa galaksi tidak pernah benar-benar merata. Matahari juga naik turun melewati bidang galaksi seperti gerakan gelombang yang sangat lambat dan luas. Gerakan vertikal ini berlangsung selama puluhan juta tahun dalam satu siklus naik turun penuh. Jadi sambil mengorbit pusat galaksi, matahari juga bergoyang ke atas dan ke bawah terus-menerus. Tidak hanya itu, matahari diduga pernah berpindah radius orbit dari lokasi kelahirannya di masa lalu. Fenomena tersebut dikenal sebagai migrasi radial yang dipicu interaksi gravitasi dengan lengan spiral galaksi. Artinya, matahari mungkin lahir di kawasan galaksi berbeda dari tempat kita menemukannya hari ini. Jika benar demikian, lingkungan awal tata surya mungkin lebih padat dan lebih kacau daripada sekarang. Lebih banyak bintang tetangga, berarti lebih banyak gangguan gravitasi terhadap komet dan benda kecil purba. Gangguan semacam itu bisa melempar komet ke wilayah planet dalam, termasuk daerah orbit bumi muda. Sebagian ilmuwan menduga peristiwa ini ikut membentuk sejarah tumbukan besar pada masa awal planet. Dengan kata lain, perjalanan matahari di galaksi mungkin ikut memengaruhi sejarah kehidupan di bumi. Ada hipotesis lama bahwa lintasan melalui lengan spiral berkaitan dengan masa kepunahan massal. Namun hubungan tersebut masih diperdebatkan dan belum dianggap sebagai fakta final oleh sains modern. Sains terbaik selalu membuka kemungkinan baru sambil tetap menuntut bukti yang keras dan terukur. Sekarang pikirkan hal yang lebih mengejutkan tentang dirimu sendiri yang jarang disadari manusia. Saat bumi berputar pada porosnya, kamu ikut bergerak bersama permukaan planet setiap saat. Saat bumi mengelilingi matahari, kamu ikut menambah kecepatan puluhan kilometer tiap detik lagi. Saat matahari mengorbit galaksi,
tubuhmu ikut menambah ratusan ribu kilometer per jam lagi. Dan galaksi sendiri juga bergerak terhadap galaksi lain, serta struktur kosmik yang lebih besar. Jadi tidak ada keadaan benar-benar diam dalam alam semesta nyata yang sedang kita huni. Diam hanyalah sensasi lokal ketika segala sesuatu di sekitar kita bergerak bersama secara seragam. Itulah sebabnya kamu tidak merasa terlempar saat bumi melaju sangat cepat di ruang angkasa. Kita semua berada dalam kerangka gerak yang hampir sama, sehingga tubuh merasa normal-normal saja. Sama seperti penumpang pesawat yang tetap tenang saat pesawat melaju konstan di udara. Selama tidak ada percepatan mendadak, tubuh sulit membedakan diam dan gerak beraturan. Fisika menjelaskan gagasan ini sebagai relativitas gerak dalam bentuk yang paling sederhana. Matahari juga berotasi pada porosnya sendiri sambil mengorbit galaksi pada saat bersamaan. Di daerah ekuator, matahari berputar sekitar 25 hari untuk satu putaran penuh. Di wilayah kutub, putarannya lebih lambat karena matahari bukan benda padat seperti batu. Permukaan matahari tersusun plasma panas yang dapat bergerak berbeda menurut garis lintang. Artinya, bintang yang tampak sederhana itu sebenarnya sistem fluida raksasa yang sangat kompleks. Medan magnet besar terbentuk dari rotasi dan arus plasma di lapisan dalam matahari. Medan magnet itu memicu bintik matahari, ledakan suar, dan badai partikel berenergi tinggi. Sementara seluruh bintang tersebut tetap menarik kita mengelilingi galaksi tanpa henti. Jika kamu bisa melihat jejak lintasan matahari dari luar, bentuknya akan sangat menakjubkan. Planet-planet akan tampak seperti spiral kecil yang mengikuti matahari bergerak ke depan. Bumi tidak menggambar lingkaran statis di ruang kosong seperti poster sains lama. Bumi membentuk lintasan bergelombang karena matahari sendiri terus maju dalam orbit galaksi. Artinya, posisi bumi 6 bulan lalu kini sudah sangat jauh tertinggal di ruang angkasa. Ketika kamu melihat bintang malam ini, kamu melihat dari kapal kosmik yang sedang melaju. Saat kamu tidur malam nanti, kapal itu tetap menempuh jutaan kilometer tanpa berhenti. Saat kamu bangun besok pagi, posisi tata surya telah berubah lagi di galaksi. Namun perubahan itu terlalu kecil untuk dirasakan dalam satu hari kehidupan manusia biasa. Dalam jutaan tahun, perubahan kecil itu menghasilkan peta langit yang benar-benar berbeda. Rasi bintang yang kita kenal sekarang tidak akan tetap sama untuk selamanya. Bintang tetangga pun memiliki orbit dan kecepatan masing-masing yang terus berubah. Langit malam masa depan akan menampilkan konstelasi yang asing bagi manusia sekarang. Satu hari nanti matahari akan menua dan mengalami perubahan dramatis yang tak terhindarkan. Ia akan kehabisan bahan bakar hidrogen inti, lalu membengkak menjadi raksasa merah. Sebelum masa itu tiba, matahari masih akan menyelesaikan beberapa orbit galaksi lagi. Jadi, hidup manusia berlangsung di tengah mesin waktu kosmik yang sangat besar dan tua. Setiap detik kamu ikut menulis jejak orbit bersama planet, bintang, dan galaksi. Kita bukan sekadar penonton alam semesta. Kita adalah penumpang aktif di dalamnya. Dan bagian paling gila dari semuanya, perjalanan raksasa itu sedang berlangsung sekarang juga. Saat kalimat ini selesai kamu dengar, kamu sudah berpindah jutaan kilometer bersama tata surya. Namun lantai di bawah kakimu membuat otakmu tetap percaya bahwa kamu sedang diam tenang. Realitas kosmik seringkali jauh lebih liar daripada fiksi yang pernah dibuat manusia. Semesta tidak menunggu siapapun, karena semuanya sedang bergerak sejak awal waktu. Bahkan sekarang, tanpa suara dan tanpa getaran, kita terus meluncur ke masa depan kosmik.